Apa jadinya jika seorang miliarder yang bisa membeli isi dunia, tiba-tiba kehilangan penglihatannya dalam satu malam? Adrian punya segalanya, tapi saat dunianya gelap, ternyata hanya pengemis yang pernah ia hina yang memegang kunci kesembuhannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa harta bisa membangun tembok, tapi hanya kerendahan hati yang bisa membangun jembatan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, klik tombol like dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Dan saya ingin tahu, dari kota mana kamu menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Lantai 50 Dirgantara Tower tidak pernah benar-benar mengenal kehangatan matahari. Meski dinding kacanya menangkap cahaya senja Jakarta yang jingga, suasana di dalam ruangan kerja itu selalu sedingin es. Sebuah manifestasi dari jiwa pemiliknya, Adrian Dirgantara. Sang miliarder itu berdiri diam, menatap dunia di bawahnya dengan tatapan seorang penakluk yang tak menyisakan ruang bagi belas kasihan. Bagi Adrian, kota ini adalah sebuah papan catur raksasa, dan ia adalah pemain yang paling dominan. Dari ketinggian ini, manusia-manusia yang bergegas di trotoar tak lebih dari sekadar titik-titik hitam tanpa nama. Mereka adalah semut dalam kamus hidupnya, makhluk-makhluk kecil yang keberadaannya hanya diizinkan selama mereka tidak menghalangi langkah raksasa miliknya. Di tangannya, sebuah gelas kristal berisi whisky berusia 30 tahun berdenting pelan saat ia menggoyangkannya, memantulkan kemewahan yang ia bangun di atas ambisi yang tak pernah kenyang. Semua sudah siap, Pak. Suara Dito, asisten pribadinya, memecah kesunyian yang mencekam. Dito berdiri kaku, mengatur nafasnya agar tidak terdengar terlalu keras. Selama 5 tahun melayani sang miliarder, Dito telah belajar satu aturan emas. Jangan pernah menatap langsung ke dalam mata Adrian jika tidak ingin merasa jiwamu sedang ditelanjangi oleh rasa takut. Adrian tidak berbalik. Ia masih asyik menikmati pemandangan kota yang mulai menyala oleh lampu-lampu jalan. Kampung Harapan. Berapa banyak yang masih keras kepala? Tinggal 10 keluarga, Pak. Dito menjawab pelan, suaranya sedikit bergetar. Mereka menolak cek kompensasi yang kita kirimkan. Mereka bersikeras bahwa tanah itu adalah warisan leluhur, tempat tulang belulang orang tua mereka terkubur. Adrian terkekeh. Suara tawa yang pendek, tajam, dan kering. Warisan? Di rimba beton ini, warisan hanyalah dongeng pengantar tidur bagi mereka yang gagal. Sertifikat yang sah ada di meja saya, dan itu adalah satu-satunya kebenaran yang diakui hukum. Kirim alat berat besok pagi, jam 6 tepat. Saat mereka masih bermimpi tentang masa lalu, saya ingin masa depan saya sudah mulai dibangun di sana. Ratakan semuanya sebelum jam makan siang. Tapi Pak, ada panti asuhan kecil di sudut lahan itu, yayasan kasih ibu. Anak-anak di sana tidak punya tempat lain untuk mengungsi. Adrian berbalik dengan gerakan yang begitu cepat hingga Dito tersentak mundur. Sorot mata sang miliarder itu kini menyerupai silet yang siap mengiris. Dito, apakah saya membayar kamu ratusan juta setahun untuk menjadi aktivis kemanusiaan atau pekerja sosial? Saya membangun imperium bisnis, bukan rumah singgah. Saya membangun mall yang akan menyerap ribuan tenaga kerja dan mendatangkan triliunan rupiah. Jika panti itu menghalangi kemajuan, maka panti itu harus musnah. Mengerti? Dito menunduk sangat dalam, merasakan dinginnya ubin lantai menembus sepatunya. Mengerti, Pak. Sangat mengerti. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan aroma debu dan keputusasaan di Kampung Harapan. Suara deru mesin ekskavator dan buldozer merobek keheningan pagi, menggantikan kicau burung yang biasanya ada di sana. Orang-orang berlarian keluar rumah, beberapa hanya mengenakan sarung atau daster, berteriak parau, mencoba menghalangi monster-monster besi itu dengan tubuh mereka yang ringkih. Adrian berdiri di sana, beberapa puluh meter dari garis depan penghancuran. Ia mengenakan setelan jas pesanan khusus seharga ratusan juta rupiah yang tampak sangat kontras dengan puing-puing bata dan kayu lapuk di sekitarnya. Ia memegang sapu tangan sutra di depan hidungnya, seolah udara yang dihirup oleh orang-orang miskin di sana mengandung racun yang bisa mengotori paru-parunya yang mahal. Baginya, pemandangan ini hanyalah sebuah prosedur operasional standar, bukan sebuah tragedi kemanusiaan. Seorang wanita tua dengan rambut putih yang berantakan tiba-tiba menerobos barisan pengamanan. Ia jatuh tersungkur tepat di depan kaki sepatu kulit Adrian yang mengkilap, yang harganya mungkin setara dengan pendapatan seluruh kampung itu dalam setahun. "Pak Adrian, tolong Pak, saya mohon dengan sangat," rintih wanita itu. Jemarinya yang gemetar mencoba menyentuh ujung sepatu Adrian. "Jangan gusur panti kami.
Anak-anak itu, mereka sudah kehilangan orang tua. Jangan biarkan mereka kehilangan satu-satunya rumah yang mereka kenal. Di mana mereka akan tidur malam ini? Adrian menatap wanita itu tanpa sedikit pun kerutan simpati. Matanya sedingin batu nisan. Ia menarik kakinya sedikit ke belakang agar tidak tersentuh oleh tangan wanita yang kotor itu. Ia tidak melihat seorang nenek yang malang. Ia melihat sebuah hambatan proyek. "Ibu, dengar saya baik-baik," kata Adrian dengan nada suara yang sangat tenang, namun membawa beban yang mematikan. "Dunia ini berputar karena sirkulasi uang, bukan karena air mata. Air mata ibu tidak bisa dipakai untuk membeli semen, baja, atau membayar bunga bank." Jika ibu benar-benar sayang pada anak-anak itu, bawa mereka pergi sekarang, sebelum bangunan ini menimpa kepala mereka. Keputusan saya sudah bulat, dan buldozer ini tidak punya telinga untuk mendengar tangisan. "Kamu punya mata, tapi kamu buta, Adrian," teriak seorang pria tua dari tengah kerumunan yang tertahan petugas. Pria itu adalah Pak Sabar, tokoh masyarakat setempat yang mengenakan baju lusuh yang bersih. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah ia bisa melihat sesuatu yang melampaui jas mahal Adrian. "Kamu melihat emas di setiap sudut, tapi kamu tidak bisa melihat manusia yang berdiri tepat di depanmu. Ingat kata-kata saya, suatu hari nanti, kamu akan memohon untuk bisa melihat apa yang hari ini kamu injak-injak." Adrian hanya tersenyum sinis, menganggap ucapan itu sebagai igauan orang tua yang putus asa. Baginya, kutukan orang miskin hanyalah kebisingan latar belakang yang tak berarti. Ia berbalik, masuk ke dalam kabin kedap suara mobil mewah, Mercedes-Benz miliknya, dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam sana yang terdengar hanyalah musik klasik yang tenang. Sementara di luar sana, jeritan manusia terkubur oleh deru mesin penghancur. Malam itu Adrian mengadakan gala dinner mewah untuk merayakan dimulainya proyek megah tersebut. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berpijar oleh cahaya ribuan lampu kristal yang memantul pada gelas-gelas sampahnya. Para pengusaha papan atas, pejabat penting, dan sosialita berkumpul. Semuanya memberikan penghormatan pada sang miliarder yang mereka anggap sebagai pahlawan ekonomi baru. "Selamat Adrian, proyek mall dan apartemen ini akan menjadi ikon baru di Asia Tenggara," ujar salah satu rekan bisnisnya sambil mengangkat gelas tinggi-tinggi. Adrian tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putihnya yang sempurna. Ia merasa berada di puncak takdirnya. Namun di tengah sorak-sorai dan dinding kristal, sebuah sensasi aneh mulai menjalar. Pandangannya tiba-tiba terasa goyah, seolah-olah lampu kristal di langit-langit berayun dengan ritme yang tidak wajar. Ia merasa ada bayangan abu-abu tipis, seperti kabut pagi, yang mulai menyelinap di antara kerumunan tamu. "Adrian, kamu baik-baik saja? Wajahmu mendadak pucat," tanya kolega itu dengan raut khawatir. "Ah, tidak apa-apa. Mungkin hanya kelelahan karena memantau lapangan tadi pagi," jawab Adrian singkat, mencoba mengusir rasa pening yang mulai menyerang. Ia mencoba berjalan menuju panggung untuk memberikan pidato kemenangan. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas awan. Lantai marmer yang mengkilap itu seolah-olah mulai menjauh, kehilangan kepadatannya. Cahaya lampu yang tadi begitu terang benderang, perlahan-lahan mulai meredup. Bukan karena lampunya mati, tapi seperti ada tirai hitam transparan yang ditarik perlahan menutupi dunianya. Adrian sampai di podium. Ia membuka catatan pidatonya yang diketik dengan huruf besar. Tiba-tiba, huruf-huruf itu mulai berenang. Kata-kata itu kabur, saling bertumpang tindih, dan dalam hitungan detik, seluruh kertas itu berubah menjadi warna putih yang kosong dan membingungkan. Jantung Adrian berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti drum yang gila. Ia mengerjapkan matanya berulang kali, berharap itu hanya halusinasi sesaat. "Hadirin sekalian," suara Adrian bergetar, hilang wibawanya yang biasanya begitu kokoh. Dan saat itu juga, kegelapan total datang menjemput, seolah-olah seseorang telah menyelimuti kepalanya dengan kain beludru hitam yang sangat tebal dan berat. Adrian tidak bisa melihat tangannya sendiri yang sedang mencengkram podium. Ia tidak bisa melihat mikrofon. Dunianya yang penuh warna dan kemilau emas, dalam sekejap sirna menjadi hampa yang pekat. "Lampu! Siapa yang mematikan lampu? Nyalakan!" teriak Adrian panik, suaranya pecah, menggerma di seluruh ballroom yang mendadak sunyi. Hening sejenak, lalu terdengar bisik-bisik yang merayap cepat seperti api di atas rumput kering. "Lampu masih menyala terang, Adrian. Ada apa dengannya?" Suara seseorang dari kerumunan terdengar jelas, tajam dan penuh kebingungan. "Bohong, semuanya gelap. Dito, nyalakan lampunya." Adrian mulai meraba-raba udara di depannya dengan liar, gerakannya kacau dan tidak terkendali. Ia menjatuhkan mikrofon yang menimbulkan bunyi dengung memekakan telinga. Sang miliarder yang tadi tampak begitu perkasa, kini merangkak di lantai panggung seperti bayi yang ketakutan, mencari-cari pegangan di tengah samudra kegelapan yang tak berujung. Seminggu telah berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Mansion mewah Adrian,
yang biasanya menjadi tempat pesta dan kesepakatan bisnis triliunan rupiah, kini terasa lebih menyerupai makam yang luas. Ia sudah mengunjungi 5 rumah sakit terbaik di dunia, menerbangkan tim dokter spesialis saraf dari Jerman dan Amerika, menghabiskan jutaan dolar hanya untuk mendapatkan sebuah penjelasan. Hasil tes menunjukkan mata Anda secara fisik sempurna, Pak Adrian, ucap dokter. Surya, spesialis mata nomor 1 di negeri ini. Saraf optik Anda sehat, kornea, retina, semuanya berfungsi normal. Secara medis, mata Anda seharusnya bisa melihat cahaya matahari dengan jelas. Lalu kenapa saya terjebak dalam lubang hitam ini, Dok? Kenapa saya tidak bisa melihat satu titik cahaya pun? Adrian berteriak dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Ia membanting vas porselen dinasti Ming di dekatnya yang pecah dengan suara nyaring, mengingatkan dirinya bahwa uang sebanyak apapun tidak bisa menyatukan kembali penglihatannya yang hancur. Kami menyebutnya psychosomatic blindness, kebutaan yang dipicu oleh konflik batin atau trauma psikologis yang sangat dalam. Pikiran Anda, secara bawah sadar, menolak untuk melihat sesuatu. Ini adalah fenomena yang sangat langka, Pak. Setelah dokter pergi, Adrian duduk terdiam di kursi mahoni besarnya, merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia memiliki kekuasaan untuk meratakan panti asuhan, tapi ia tak memiliki kekuatan untuk melihat gelas air di depannya. Ia harus dibantu pelayan hanya untuk melangkah ke kamar mandi. Keangkuhannya sebagai miliarder kini terasa seperti belenggu yang mencekik. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, pintu ruang kerjanya terbuka dengan bunyi derit yang halus. "Siapa itu? Dito, sudah saya katakan jangan ganggu saya," gertak Adrian, meskipun suaranya kini lebih mirip sebuah permohonan daripada ancaman. "Bukan Dito, Adrian." Suara itu tenang, berat, dan mengandung otoritas yang tidak bisa dibeli. "Suara Pak Sabar. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Penjaga, usir penyusup ini. Penjaga Anda sedang sibuk mengurus surat pengunduran diri, Adrian. Tidak ada yang mau melayani miliarder yang terus-menerus memaki dan melemparkan barang pada mereka sejak kehilangan penglihatannya," kata Pak Sabar, sambil melangkah pelan masuk. Suara sandal karetnya yang tipis terdengar sangat nyata di atas karpet wall mahal itu. Adrian mencoba berdiri, namun lututnya menabrak meja dan ia jatuh kembali ke kursinya dengan menyedihkan. "Mau apa kamu? Datang untuk menagih kutukanmu? Mau menertawakan kehancuran saya?" Pak Sabar berdiri tepat di depan meja Adrian. Meski Adrian tidak bisa melihatnya, ia bisa merasakan kehadiran pria itu. Sebuah kehadiran yang membawa aroma tanah basah dan ketulusan, sesuatu yang asing di mansion mewah ini. "Saya tidak datang untuk merayakan penderitaanmu. Saya datang untuk menawarkan apa yang paling kamu butuhkan sekarang," kata Pak Sabar. "Pengobatan. Pengobatan? Dokter terbaik di dunia saja menyerah. Apa yang bisa dilakukan orang sepertimu? Anda mencari obat di laboratorium mahal, sementara penyakit Anda ada di dalam hati." Pak Sabar meletakkan sesuatu di atas meja kayu mahoni itu. Bunyi plastik ringan. "Ini obatnya." Adrian meraba meja dengan tangan gemetar dan menemukan sebuah gelas plastik bekas minuman kemasan yang murahan, berisi air bening. Gelas yang biasanya ia anggap sebagai sampah yang mengotori jalanan. "Ini adalah air dari sumur panti asuhan yang Anda ratakan kemarin," ucap Pak Sabar dingin. "Minumlah air ini, buang semua gengsimu, dan akui di depan dunia bahwa Anda hanyalah manusia biasa yang butuh bantuan orang lain. Jika Anda mau merendahkan hati untuk meminumnya, maka cahaya akan mulai kembali. Jika tidak, nikmatilah kegelapan abadi yang Anda bangun sendiri dari batu bata kesombongan Anda." Adrian tertegun. Harga dirinya yang setinggi langit menjerit menolak. "Kamu ingin saya minum dari gelas sampah ini? Saya adalah miliarder. Saya tidak akan merendahkan diri saya di depanmu." Pak Sabar berbalik tanpa sepatah kata pun. "Waktu Anda 24 jam, Adrian. Jika Anda berubah pikiran, cari saya di bawah jembatan layang proyek mal Anda, tempat di mana orang-orang yang Anda gusur kini tinggal. Lewat dari itu, matamu akan buta selamanya, sebagaimana hatimu telah buta selama ini." Pintu tertutup. Adrian ditinggalkan sendirian dalam kegelapan yang kian menyesakan. Ia memegang gelas plastik itu, merasakan permukaannya yang kasar. Di telinganya, suara tangisan panti asuhan dan deru bulldozer kini terdengar lebih keras daripada suara musik klasik manapun. Sang raja properti itu kini gemetar menghadapi kenyataan bahwa musuh terbesarnya bukanlah orang miskin, melainkan bayangannya sendiri yang telah kehilangan cahaya. Matahari pagi menembus celah gorden sutra di kamar utama mansion Dirgantara. Namun bagi Adrian Dirgantara, cahaya itu hanyalah konsep yang sudah punah. Pagi itu tidak ada bedanya dengan tengah malam di dalam kubur. Gelap yang ia rasakan bukan sekedar hilangnya penglihatan,
melainkan sebuah kehampaan yang seolah menghisap seluruh jiwanya. Kamar seluas 100 meter persegi itu kini terasa seperti peti mati yang sangat megah, gelap, pekat, dan yang paling menyakitkan, sunyi yang mencekam. Adrian, sang miliarder yang biasanya memulai hari dengan memantau pergerakan saham global di layar raksasa sambil menyesap kopi luwak terbaik, kini hanya bisa duduk mematung di pinggir tempat tidurnya. Tangannya yang gemetar meraba-raba permukaan kasur dengan sprei berbahan sutra Mesir yang sangat empuk, mencari ponselnya. Benda yang dulu merupakan pusat kendali dunianya, namun kini hanyalah bongkahan kaca yang tak berguna. "Dito!" teriaknya. Suaranya parau, pecah karena frustrasi yang sudah meluap hingga ke tenggorokan. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di langit-langit kamar setinggi 5 meter yang dihiasi ukiran tangan seniman Italia. Ia baru tersadar bahwa semalam ia telah mengusir semua pelayan, koki, dan penjaganya dalam sebuah ledakan amarah yang brutal. Sang miliarder sombong itu merasa bahwa setiap bisikan di rumah ini adalah ejekan, bahwa setiap tatapan mata pegawainya adalah belas kasihan yang menjijikkan. Ia lebih memilih sendirian daripada harus merasakan dirinya dikasihani. Ia mencoba berdiri, mengandalkan memori ototnya tentang tata letak kamar ini. 1 langkah, 2 langkah, brak. Kaki Adrian menghantam sudut tajam meja rias berbahan marmer Carrara. Tubuhnya tersungkur ke lantai. Kepalanya membentur kaki meja dengan keras, memberikan rasa nyeri yang berdenyut di pelipisnya. Ia merintih kesakitan, tangannya mencengkram lantai marmer yang dingin dan keras. Disinilah ia sekarang. Pria yang hartanya sanggup membeli 1 kota, namun untuk berjalan 5 meter di kamarnya sendiri pun ia gagal total. Marmer mahal ini dulu ia banggakan sebagai simbol status, kini marmer itu terasa seperti batu nisan yang dingin di bawah tubuhnya. "Uang, semua uang ini, tidak ada gunanya," bisiknya getir. Suaranya nyaris hilang di telan keheningan. Ia meraba wajahnya yang biasanya dicukur rapi, kini mulai ditumbuhi janggut kasar yang terasa asing. Ia tidak pernah membayangkan bahwa gelar miliarder yang ia agungkan akan terasa seperti belenggu yang mencekik saat dunia sekelilingnya lenyap. Jam di dinding, yang detaknya kini terdengar seperti lonceng kematian, terus berdetak, mengingatkan Adrian pada ultimatum Pak Sabar. 24 jam. Waktu terus bergulir, dan jika ia tidak menemukan pria tua itu, kegelapan ini akan menetap selamanya, memenjarakannya dalam istana emas yang buta. Dalam keputusasaan yang memuncak, Adrian merangkak menuju lemari pakaian raksasanya. Ia tidak bisa lagi memilih setelan jas pesanan khusus dari penjahit terbaik di Milan. Ia hanya meraih apapun yang terasa oleh jemarinya. Sebuah kaos oblong yang entah apa warnanya, dan celana kain yang biasanya hanya ia gunakan untuk tidur di hari libur. Tanpa alas kaki, tanpa jam tangan mewah, sang miliarder itu merangkak keluar kamar, menuruni tangga melingkar dengan sangat lambat. Ia duduk di setiap anak tangga, meraba-raba handrail berlapis emas dengan ketakutan seorang pengecut yang tak punya pegangan. Di pintu depan, ia mendengar suara mobil yang berhenti dengan decitan rem yang halus. "Pak Adrian?" Itu suara Dito. Asisten setianya itu ternyata tidak benar-benar pergi meski semalam telah dimaki habis-habisan. "Dito, bawa saya ke jembatan layang proyek mal kita. Sekarang," perintah Adrian. Suaranya tidak lagi memiliki wibawa seorang bos besar, lebih mirip seperti rintihan seorang pria yang hampir tenggelam di tengah samudra. "Tapi Pak, di sana kotor sekali. Banyak debu konstruksi, bau sampah, dan penduduk liar yang kita gusur kemarin masih berkumpul di sana. Mereka sedang marah besar, Pak. Keselamatan Anda terancam." "Saya tidak peduli. Bawa saya ke sana, atau saya pastikan kamu tidak akan pernah melihat kontrak kerja di perusahaan manapun lagi selama kamu hidup." Dito mendesah panjang. Ia membantu sang miliarder itu berdiri, menuntun langkahnya yang goyah masuk ke dalam kabin mobil Mercedes-Benz S-Class yang mewah. Selama perjalanan, Adrian hanya terdiam, memejamkan mata yang sudah tak berfungsi. Ia bisa merasakan pendingin udara mobilnya yang sangat sejuk dan wangi aromaterapi mahal, namun hatinya merasa terbakar oleh kecemasan. Ia teringat gelas plastik bekas berisi air sumur panti asuhan yang diletakkan Pak Sabar di mejanya semalam, sebuah penghinaan yang kini terasa seperti satu-satunya kunci keselamatannya. Mobil berhenti. Begitu pintu dibuka, suara bising kendaraan yang melintas di atas jembatan layang dan bau busuk sampah yang menyengat segera menyerbu indera penciuman Adrian. Ini adalah lokasi di mana ia berencana membangun The Dirgantara Plaza. Sebuah megamal yang dirancang untuk menggusur ribuan mimpi rakyat kecil demi keuntungan triliunan rupiah. "Kita sudah sampai, Pak. Kita berada tepat di bawah jembatan layang. Tapi di sini sangat kumuh.
banyak genangan air kotor, lapor Dito dengan suara cemas. Tinggalkan saya di sini, ucap Adrian dingin, suaranya datar. Apa? Tapi Pak, Anda buta, Anda tidak bisa ditinggalkan sendirian di tempat seperti ini. Turunkan saya, lalu pergi. Jangan kembali sampai saya menelpon. Ini perintah terakhir saya sebagai atasanmu. Dito dengan tangan gemetar membantu Adrian turun. Begitu pintu mobil tertutup dan deru mesinnya menjauh, Adrian merasa benar-benar telanjang di depan dunia. Ia berdiri di atas tanah yang tidak rata, penuh dengan kerikil tajam yang menyakitkan telapak kakinya yang halus. Ia mengenakan pakaian tidur di tengah pemukiman kumuh, dikelilingi oleh udara yang lembab dan pengap. Ia mencoba melangkah dengan penuh keraguan. Namun kaki telanjangnya segera menginjak sesuatu yang lembek, lengket, dan berbau tajam. Lumpur bercampur limbah. Sang miliarder itu hampir muntah, perutnya mual bukan main. Ia mencoba mencari pegangan pada dinding beton jembatan yang kasar, penuh dengan lumut dan coretan grafiti yang kotor. "Heh, siapa itu? Mau maling ya?" Sebuah suara berat dan kasar membentak Adrian dari balik kegelapan pandangannya. Adrian tersentak, jantungnya berdegup kencang. Saya mencari pria bernama Pak Sabar." "Pak Sabar?" "Oh, lihat teman-teman, ada orang kaya jasar ke lubang tikus kita. Lihat kain bajunya, halus sekali, pasti harganya jutaan. Tapi kenapa dia merayap di dinding seperti cicakan ketakutan?" Terdengar tawa mengejek dari sekelompok pria di sekitar Adrian. Suasana mulai terasa mengancam. Adrian merasakan lengannya ditarik dengan kasar oleh tangan yang kapalan. "Lepaskan, kalian tidak tahu siapa saya. Saya Adrian Dirgantara, saya pemilik sah tanah ini." Tawa itu meledak semakin keras, bergema di bawah beton jembatan yang dingin. Adrian Dirgantara, sang miliarder penjagal panti asuhan itu. Teman-teman, lihat, sang laja properti ternyata buta. Tuhan memang adil. Dia tidak tidur saat melihat kalian menghancurkan atap kami. Sebuah dorongan kuat membuat Adrian jatuh tersungkur di atas tumpukan kardus bekas yang lembab. Ia bisa merasakan debu dan bau apak masuk ke paru-parunya. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya lebih dalam daripada rasa sakit fisiknya. Ia ingin marah, ingin memanggil pengawal bersenjatanya, tapi ia sadar ia tidak punya apa-apa lagi di sini. Di dunia bawah jembatan ini, gelar miliarder dan semua angka nol di rekeningnya tidak lebih berharga daripada plastik bekas. "Tolong, saya hanya ingin bertemu Pak Sabar, saya mohon," ucap Adrian. Suaranya kini bergetar hebat. Air mata mulai mengenang di matanya yang tak lagi bisa melihat. Tiba-tiba, kegaduhan itu meredah. Suasana menjadi sunyi, hanya menyisakan suara tetesan air dari atas jembatan. Adrian mendengar langkah kaki yang tenang mendekat. Langkah kaki yang mengenakan sandal karet yang sudah tipis, suara yang sangat ia kenali. "Biarkan dia." Suara Pak Sabar terdengar berat namun menenangkan. "Dia tamu saya, jangan ada yang menyentuhnya." Adrian merangkak dengan sisa tenaganya ke arah suara itu. Tangannya yang kotor meraba-raba tanah hingga ia menyentuh kaki seseorang. Ia tidak peduli lagi pada harga diri, status, atau citra publiknya. Ia mencengkram ujung celana kasar Pak Sabar seolah itu adalah tali penyelamat di tengah badai. "Pak Sabar, tolong saya sudah minum airnya semalam. Saya akan lakukan apa saja. Tolong kembalikan cahaya mata saya." Adrian terisak, dahinya menyentuh tanah kotor di bawah jembatan. Pak Sabar berjongkok di depan Adrian, aroma tanah basah darinya terasa begitu dekat. "Kamu ingin melihat lagi, Adrian, tapi mata kamu yang dulu hanya bisa melihat keuntungan, hanya bisa melihat cara untuk menginjak orang lain. Mata itu memang harus dimatikan agar kamu belajar menggunakan hati. Bagaimana caranya? Saya tidak sanggup hidup dalam kegelapan ini. Kamu harus tinggal di sini selama 3 hari penuh, tanpa uang serupiah pun, tanpa bantuan Dito, tanpa fasilitas mewahmu sebagai miliarder. Kamu akan makan apa yang kami makan, nasi sisa atau apapun yang ada. Kamu akan tidur di mana kami tidur, beralaskan kardus dan beratapkan beton. Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang selama ini kamu anggap sebagai semut yang layak diinjak." Adrian membeku. "Tidur di sini, di tengah sampah dan debu ini. Pilihan ada di tanganmu, Adrian." Kamu bisa kembali ke istana megahmu sekarang. Hidup sebagai miliarder kaya raya, namun buta selamanya dalam kesepian. Atau, kamu tinggal di sini, menderita bersama kami, dan mulai belajar cara melihat cahaya yang sebenarnya. Adrian menarik nafas panjang, menghirup aroma kemiskinan yang dulu sangat ia jijiki. Namun di balik bau itu, ada sebuah kebenaran yang tak bisa lagi ia hindari. Ia menyadari satu hal, di dalam kegelapannya, uang hanyalah angka, dan ia benar-benar butuh bantuan manusia lain. Baik,
bisik Adrian dengan suara yang nyaris tak terdengar. Saya akan tinggal. Malam pertama di bawah jembatan adalah neraka yang nyata bagi Adrian. Ia terpaksa tidur di atas selembar tikar pandan yang sudah robek-robek dan berbau apek. Nyamuk-nyamuk kelaparan berpesta di kulitnya yang biasanya dimanjakan dengan sabun impor. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah wanita tua di panti asuhan yang ia gusur seolah menari-nari dalam gelapnya. Lapar? Sebuah suara kecil, polos dan lembut mengejutkannya dari lamunan pahit. Adrian meraba-raba udara di depannya. Seorang anak kecil meletakkan sesuatu yang hangat di telapak tangannya. Sebuah bungkusan kertas koran yang berminyak berisi nasi sisa dengan sepotong tempe kecil yang sudah dingin. Ini apa? Tanya Adrian dengan lidah yang keluh. Nasi kucing, Pak. Tadi Pak Sabar bilang Bapak belum makan dari pagi. Suara anak itu terdengar tulus tanpa beban. Aku tahu Bapak. Bapak yang kemarin pakai jas bagus dan bawa mesin besar yang menghancurkan tempat tidurku di panti kan? Adrian mendadak membeku. Tangannya yang memegang bungkusan nasi itu gemetar hebat. Ia merasa seolah jantungnya baru saja dipukul dengan palu godam. Ia tidak tahu harus menjawab apa di depan kepolosan korban kekejamannya sendiri. Tapi kata Pak Sabar, kita tidak boleh dendam. Kita harus berbagi kalau ada yang butuh bantuan. Lanjut anak itu sambil mengusap hidungnya. Makanlah Pak, tempenya masih enak kok. Aku cuma ambil sedikit ujungnya tadi, karena aku lapar sekali habis mengamen. Tangan Adrian gemetar tak terkendali saat menyuap nasi dingin dan keras itu ke mulutnya. Ia, seorang miliarder yang terbiasa makan daging steak wagyu seharga jutaan rupiah, kini menangis seseduh-seduh hanya karena diberi sebungkus nasi sisa oleh anak yang rumahnya ia hancurkan sendiri. Air mata Adrian jatuh membasahi nasi tersebut, memberikan rasa asin yang pedih. Di tengah kegelapan total dan kebisingan kolong jembatan itu, Adrian mulai merasakan sebuah getaran aneh di dadanya. Bukan cahaya yang masuk ke saraf matanya, melainkan sebuah rasa yang sudah puluhan tahun ia matikan. Rasa kemanusiaan. Dan di balik rasa bersalah yang menyisakan itu, ada secercah harapan yang mulai terasa hangat. Memberikan keberanian baginya untuk menghadapi 2 hari ke depan sebagai manusia biasa. Bukan sebagai miliarder yang sombong. Hari kedua di bawah jembatan layang terasa jauh lebih berat bagi Adrian Dirgantara. Jika hari pertama adalah siksaan fisik yang menguji daya tahan tubuhnya yang terbiasa dimanjakan, maka hari kedua adalah penghancuran mental yang sistematis. Sang miliarder itu kini duduk bersila di atas lembaran kardus tipis yang lembab, mengenakan pakaian tidur yang kini mulai berbau matahari, debu jalanan, dan asap knalpot yang pekat. Di dalam kegelapannya, setiap indera lainnya menjadi sangat tajam. Ia bisa mendengar deru mesin di atas kepalanya sebagai simbol dunia yang terus bergerak maju, meninggalkan dirinya yang kini merasa tak lebih berharga dari kotoran di pinggir jalan. Pak Sabar, suara Adrian terdengar jauh lebih pelan. Tidak ada lagi jejak nada memerintah yang biasanya membuat bawahannya gemetar. Kenapa Anda melakukan ini? Dengan segala bukti penggusuran ilegal dan kekerasan yang saya lakukan, Anda bisa saja melaporkan saya ke polisi, menyeret nama saya ke media, atau menuntut saya triliunan rupiah sebagai ganti rugi. Kenapa justru membawa saya ke sini? Kenapa membiarkan saya merangkak di atas tanah ini? Di kegelapan pandangannya, Adrian mendengar suara gesekan korek api kayu yang khas dan aroma tembakau murah yang terbakar, menusuk hidungnya yang dulu hanya terbiasa dengan aroma cerutu impor. Pak Sabar duduk di sampingnya, memandangi kemacetan kota yang sedang merayap di atas kepala mereka. Sebuah pemandangan ironis tentang orang-orang yang mengejar waktu tanpa tahu arah. Polisi bisa dibayar dengan sebagian kecil uangmu, Adrian. Pengadilan bisa dibeli dengan jaringan kekuasaanmu sebagai miliarder. Tapi hati nuranimu, tidak ada bursa saham di dunia ini yang menjualnya kembali setelah kamu membuangnya. Ucap Pak Sabar dengan suara tenang yang justru terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Saya membawa kamu ke sini agar kamu tahu bahwa setiap inci aspal di mall megah yang akan kamu bangun itu, ada jeritan yang sengaja kamu bungkam. Ada keringat yang kamu anggap sampah, dan ada doa-doa orang teraniaya yang tidak pernah sampai ke telingamu yang tertutup emas. Pak Sabar terdiam sejenak, menghembuskan asap rokoknya ke udara malam. Kamu tahu, siapa arsitek pertama yang merancang Dirgantara Land 30 tahun lalu? Arsitek yang menggambar setiap sudut impian yang sekarang kamu warisi? Adrian mengerutkan kening, mencoba menggali ingatan dari cerita-cerita pahlawan yang selalu didengarnya. Ayah saya selalu bilang, dia yang merancangnya sendiri bersama tim ahli dari Eropa. Ayah membangun perusahaan ini dari nol, dari sebuah garasi kecil yang sempit dengan modal keberanian dan keringatnya sendiri. Pak Sabar terkekeh, namun tawanya terdengar getir, seperti bunyi gesekan logam berkarat. Garasi itu milik saya, Adrian. Nama saya sebenarnya bukan Sabar.
Nama saya adalah Baskoro. Saya adalah sahabat karib ayahmu, Surya Dirgantara, sejak kami masih mahasiswa miskin di jurusan arsitektur. Kami adalah dua pemuda yang tidak punya apa-apa, selain mimpi untuk membangun hunian yang manusiawi bagi semua orang. Adrian membeku di tempatnya. Nama Baskoro pernah ia dengar beberapa kali dalam igawan ayahnya yang gelisah sebelum meninggal. Namun ayahnya selalu tampak pucat dan mengalihkan pembicaraan setiap kali Adrian bertanya tentang sosok itu. Kami membangun konsep perumahan rakyat yang pertama di kota ini, sebuah hunian yang asri dan terjangkau. Lanjut Pak Sabar, atau Baskoro. Tapi saat investor besar mulai datang membawa tumpukan uang tunai dan janji-janji kemewahan, ayahmu berubah. Ia melihat peluang untuk menjadi miliarder dengan cara yang jauh lebih cepat namun kotor. Ia mengubah cetak biru perumahan rakyat itu secara sepihak menjadi kompleks apartemen eksklusif yang hanya bisa dibeli oleh segelintir orang kaya. Dan ketika saya menolak untuk mengkhianati idealisme kami, ia melakukan hal yang paling hina. Ia menjebak saya. Tangan Adrian mencengkram erat pinggiran kardus tempat ia duduk, kuku-kukunya memutih. Menjebak? Apa maksud Anda dengan menjebak? Ayah saya adalah orang yang jujur. Ayahmu memalsukan tanda tangan saya dalam sebuah dokumen penggelapan dana proyek besar yang ia sendiri lakukan. Saya dipenjara selama 10 tahun tanpa bisa membela diri karena dia memiliki pengacara terbaik yang bisa dibeli dengan uang hasil curiannya. Nama saya hancur, karya saya mati, dan keluarga saya, mereka meninggalkan saya karena rasa malu yang tak tertahankan. Sementara itu Surya Dirgantara menggunakan ide-ide brilian saya untuk membangun Dirgantara Tower yang sekarang kamu tempati dengan angkuh. Dia menjadi miliarder pertama di keluarga kalian, tapi ia membangun tahta itu di atas darah persahabatan dan pengkhianatan yang keji. Adrian merasakan dunianya yang gelap seolah berputar lebih kencang, memicu rasa mual yang hebat di perutnya. Kebenaran ini jauh lebih menyakitkan daripada kebutaan fisiknya. Selama ini ia bangga menjadi pewaris tunggal kerajaan properti yang ia anggap dibangun dengan integritas. Ia selalu merasa dirinya adalah darah biru di dunia bisnis. Namun ternyata ia hanyalah pewaris dari harta rampasan perang yang tidak adil. Lalu, kenapa Anda tidak membalas dendam dengan cara yang sama? Tanya Adrian dengan suara yang bergetar hebat. Sekarang saya buta, saya lemah, dan tidak punya daya. Anda bisa saja membunuh saya di kolong jembatan ini, menghancurkan martabat saya di depan umum, dan tidak ada yang akan tahu siapa pelakunya. Pak Sabar meletakkan tangannya yang kasar, kapalan, dan penuh luka kerja di bahu Adrian. Sentuhan itu tidak mengandung kebencian atau keinginan untuk menyakiti, melainkan sebuah belas kasihan yang tulus, yang membuat Adrian merasa semakin kerdil. Membunuhmu tidak akan mengembalikan 10 tahun hidup saya yang hilang di balik jeruji besi. Membunuhmu tidak akan menghidupkan kembali istri saya yang meninggal karena depresi dan kemiskinan setelah saya dipenjara. Ucap Pak Sabar lirih. Ayahmu memang meninggal dalam gelimang kekayaan, tapi dia meninggal dalam ketakutan yang luar biasa. Dia selalu merasa dikejar oleh bayang-bayang saya setiap kali ia memejamkan mata. Sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia mengirim surat kepada saya melalui seorang pengacara rahasia. Dia mengakui semuanya dalam surat itu, memohon maaf yang terlambat, dan dia memohon agar suatu saat nanti, jika kamu menjadi seperti dirinya, sombong, haus harta, dan buta oleh kekuasaan, saya harus turun tangan untuk menyelamatkan jiwamu. Air mata mulai mengalir deras dari mata Adrian yang buta, membasahi pipinya yang kotor. Jadi, semua penderitaan saya di sini, kebutaan ini, apakah ini semua adalah permintaan ayah saya? Ini adalah kesempatan kedua yang sangat mahal, Adrian. Bukan hanya untukmu, tapi untuk membersihkan garis keturunan Dirgantara dari dosa masa lalu. Ayahmu tidak ingin kamu mati sebagai miliarder yang kesepian, dibenci banyak orang, dan dihantungi rasa bersalah yang sama. Kebutaanmu saat ini bukanlah kutukan dari saya, melainkan cara Tuhan untuk memaksamu berhenti berlari mengejar bayangan harta, dan mulai mendengarkan suara kemanusiaan yang selama ini kamu bungkam. Tiba-tiba, suasana yang tadinya sunyi dan emosional berubah menjadi hiruk-pikuk. Suara deru mesin mobil mewah, bunyi klakson yang nyaring, dan teriakan-teriakan penuh otoritas terdengar dari arah jalan raya. Suara yang sangat familiar bagi telinga Adrian. Suara dunianya yang lama. Pak Adrian di mana? Teriakan Dito terdengar panik dan histeris. Rupanya Dito tidak tahan melihat bosnya tinggal di tempat yang dianggapnya sampah. Ia datang membawa 3 mobil pengawal berseragam hitam lengkap dengan tongkat keamanan. Mereka turun dengan gerakan agresif, mulai mengusir penduduk di bawah jembatan dengan sangat kasar agar sang miliarder bisa segera dievakuasi. Minggir kalian sampah masyarakat, jangan halangi jalan kami. Di mana bos kami? Teriak salah satu pengawal sambil menendang kaleng makanan milik anak kecil panti asuhan yang kemarin dengan tulus memberi Adrian nasi sisa. Bunyi kaleng yang terpental itu terasa seperti dentuman di telinga Adrian.
Adrian mendengar suara tangisan anak kecil itu, suara gesekan sepatu boots militer di atas tanah kotor, dan teriakan ketakutan penduduk kumuh. Ia mendengar suara kekacauan yang diciptakan oleh orang-orang yang ia gaji untuk melindungi dirinya. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya. Inilah cerminan asli dirinya selama ini. Arogan, kasar, destruktif, dan merasa bisa membeli martabat siapapun hanya karena memiliki label miliarder. "Dito, berhenti! Saya bilang berhenti!" teriak Adrian sambil mencoba berdiri dengan kaki yang goyah. Ia tersandung tumpukan kardus dan jatuh tersungkur di atas tanah. Namun ia segera bangkit lagi dengan sisa tenaganya. "Dito, suruh semua orangmu berhenti menyakiti mereka!" Dito berlari mendekati Adrian, mencoba memegang lengannya. "Pak Adrian, syukurlah Anda selamat. Mari Pak, mobil sudah siap. Kita pergi dari tempat menjijikan ini sekarang juga. Saya sudah menyiapkan jet pribadi untuk membawa dokter saraf terbaik dari Swiss. Dia sudah menunggu di mansion Anda untuk menyembuhkan mata Anda." Adrian menepis tangan Dito dengan kasar saat asistennya itu mencoba membantunya berdiri. "Saya bilang berhenti sekarang juga, Dito. Jangan biarkan orang-orangmu menyentuh siapapun di sini. Jangan berani-berani merusak tempat ini lagi." "Tapi Pak, Anda sedang tidak sehat. Anda buta, Anda sakit, dan tempat kumuh ini penuh dengan bakteri yang bisa membunuh Anda. Martabat Anda sebagai miliarder sedang dipertaruhkan di sini," ucap Dito dengan nada bingung dan mendesak. "Yang membunuh saya bukan tempat ini, Dito," kata Adrian dengan suara yang bergetar namun penuh tekad, sambil menoleh ke arah di mana ia merasa Pak Sabar berdiri. Yang sedang membunuh saya secara perlahan selama bertahun-tahun ini adalah kesombongan saya sendiri. Pergi kalian semua, tinggalkan saya di sini. Belum genap 3 hari, dan saya belum selesai belajar bagaimana caranya kembali menjadi manusia seutuhnya. Para pengawal terdiam seketika. Dito terpaku, lidahnya keluh. Mereka belum pernah melihat sang miliarder kejam yang biasanya mengamuk jika ada debu menempel di sepatunya. Kini berdiri dengan kaki telanjang yang kotor, membela orang-orang yang biasanya ia anggap sebagai semut pengganggu. "Tapi Pak, pergi, itu perintah terakhir saya hari ini," gertak Adrian sekali lagi. Wibawanya kini tidak berasal dari uang, melainkan dari keberanian moral yang baru saja ia temukan. Setelah suara mobil-mobil mewah itu menjauh dan suasana kembali sunyi, Adrian kembali duduk di atas kardusnya. Nafasnya memburu karena emosi yang meluap. Ia merasa fisiknya sangat lelah, namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sebuah tujuan hidup yang jernih, yang tidak ada hubungannya dengan angka di rekening bank. "Pak Sabar, Paman Baskoro, maafkan saya," bisik Adrian dengan suara serak. "Maafkan saya atas setiap inci penderitaan yang keluarga saya timbulkan pada Anda dan orang-orang ini." Pak Sabar tidak menjawab dengan kata-kata manis. Ia hanya memberikan kembali gelas plastik bekas yang sama seperti kemarin, yang kini terasa lebih hangat di tangan Adrian. "Minumlah, Adrian. Kamu baru saja melakukan satu hal benar yang belum tentu bisa dilakukan oleh 1000 orang kaya lainnya. Mata hatimu mulai terbuka sedikit demi sedikit, meskipun matamu saat ini masih tertutup rapat oleh kegelapan." Adrian meminum air itu dengan rakus. Anehnya, air itu tidak lagi terasa pahit atau bau tanah. Rasanya justru sejuk dan murni, seperti air hujan pertama yang menyiram tanah yang sudah puluhan tahun mengalami kekeringan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa gelar miliarder yang melekat pada namanya kini bukan lagi sebuah mahkota kemenangan, melainkan sebuah beban tanggung jawab besar untuk membayar utang masa lalu ayahnya dan memulihkan setiap kehancuran yang pernah ia buat. Di bawah langit Jakarta yang tertutup polusi dan mendung, sang miliarder yang kini buta itu mulai merancang sebuah proyek terbesar dan paling ambisius dalam hidupnya. Sebuah rencana yang bukan lagi soal membangun gedung pencakar langit, melainkan sebuah penebusan dosa yang akan mengguncang hingga ke akar-akar kerajaan bisnisnya sendiri. Malam pertama di bawah jembatan layang hanyalah pembukaan dari sebuah neraka dunia bagi Adrian Dirgantara. Namun, saat malam kedua turun menyelimuti kota, keangkuhan sang miliarder benar-benar dihancurkan hingga menjadi debu yang tak berharga. Tubuhnya yang selama puluhan tahun dimanjakan dengan perawatan spa premium, tidur di atas spray sutra ribuan benang, dan mengenakan setelan wall Italia terbaik, kini harus beradu dengan kenyataan yang kasar. Kulitnya mulai meradang, tersiksa oleh gatalnya alergi akibat debu semen konstruksi yang berterbangan dan udara lembab dari sungai yang tercemar di bawah kolong jembatan. Adrian duduk memeluk lututnya di atas lembaran kardus bekas yang mulai basah dan lembek oleh embun malam. Di pergelangan tangannya, detak jam tangan mewah bermerek Patek Philippe, sebuah mahakarya mekanik yang kini tak bisa lagi ia nikmati keindahannya, terasa seperti detak lonceng kematian bagi harga dirinya.
Suara TikTok itu seolah-olah mengejeknya setiap detik. Waktu terus berjalan tanpa ampun, sementara pandangannya tetap tertahan dalam sebuah lubang hitam pekat yang tak berujung. "Lapar, Paman," bisik Adrian pelan. Suaranya terdengar sangat kecil, serak dan gemetar, sangat jauh dari suara gertakan penuh otoritas yang biasanya membuat seisi ruang rapat Dirgantara Tower membeku dalam ketakutan. Baskoro yang sedang berjongkok menyalakan api dari ranting kayu dan sampah plastik kering di dekat sana menoleh. Cahaya api yang temaram memantul di wajahnya yang keriput namun tenang. Lapar itu adalah guru yang paling jujur di dunia ini, Adrian. Rasa lapar tidak peduli seberapa banyak angka nol di rekening bankmu atau seberapa luas gedung pencakar langit yang kamu miliki. Perutmu hanya tahu satu kebenaran, bahwa ia kosong dan butuh diisi. Rasa perih itu, Adrian, itu adalah rasa perih yang sama yang dialami oleh anak-anak panti asuhan saat kamu menghentikan jatah subsidi makanan mereka demi mempercepat penggusuran sebulan yang lalu. Adrian menunduk dalam-dalam. Kata-kata Baskoro menghujam tepat di ulu hatinya. Rasa perih di lambungnya akibat belum makan sejak pagi ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya saat ia mengingat instruksi dingin yang pernah ia berikan lewat telepon. Potong semua biaya operasional di lahan itu. Jika mereka lapar, mereka akan pergi lebih cepat. Keesokan paginya, ujian yang sebenarnya dimulai saat matahari mulai memanaskan beton jembatan. Baskoro tidak membiarkan Adrian hanya duduk diam meratapi nasib atau tenggelam dalam penyesalan yang pasif. Dunia ini tidak memberikan makanan gratis kepada mereka yang tidak punya apa-apa, Adrian. Jika kamu ingin mengisi perutmu hari ini, kamu harus menukarnya dengan keringat, ucap Baskoro, sambil meletakkan sebuah karung goni besar yang kasar, kotor, dan berbau apek ke tangan Adrian. "Bekerja? Paman, saya ini buta. Bagaimana mungkin orang dalam kondisi seperti saya bisa bekerja di jalanan?" protes Adrian. Insting seorang bos besar yang biasa dilayani kembali muncul ke permukaan secara refleks. "Tuhan mengambil matamu, tapi Dia memberimu telinga yang tajam dan kaki yang kuat. Gunakan indramu yang lain. Ikuti langkah kaki Baim," perintah Baskoro tanpa kompromi. Baim, anak kecil dari panti asuhan yang bangunannya telah diratakan Adrian, menuntun tangan sang miliarder dengan lembut namun mantap. Sepanjang siang yang terik itu, sang raja properti berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan raya yang bising. Ia harus merunduk, merangkak, dan meraba-raba tumpukan sampah di selokan untuk memunguti botol plastik bekas. Setiap kali ia membungkuk, punggungnya yang terbiasa duduk di kursi ergonomis mahal terasa seolah mau patah. Jemarinya yang biasanya hanya menyentuh layar sentuh atau pena emas, kini tertusuk kawat berkarat dan kotoran yang menjijikkan. "Satu botol lagi, Pak Adrian. Sedikit ke kanan, di dekat kaki Bapak," teriak Baim memberikan semangat di tengah deru klakson kendaraan. Adrian meraba tanah yang panas, tangannya tanpa sengaja menyentuh genangan air limbah yang hitam dan berbau busuk, sebelum akhirnya jemarinya menemukan tekstur botol plastik. Saat ia memasukkan botol itu ke dalam karung goni, sebuah mobil mewah melesat kencang di sampingnya. Mobil itu melindas genangan air berlumpur tepat di sisi Adrian, mencipratkan air kotor itu ke seluruh tubuh sang miliarder. Adrian berdiri terpaku, basah kuyup dari kepala hingga kaki oleh air comberan. Sayup-sayup ia mendengar suara tawa riuh dari dalam mobil yang menjauh. Suara tawa yang terdengar sangat familiar. Itu adalah suara tawa yang sama yang dulu sering ia keluarkan bersama kolega bisnisnya saat melihat orang-orang pinggiran yang tampak lucu karena tertimpa kemalangan di jalanan. Ia berdiri diam di trotoar. Air kotor mengalir dari rambutnya yang acak-acakan, melewati wajahnya yang kini penuh debu. Di titik itulah, pertahanan terakhir Adrian runtuh. Ia menangis terseduh-seduh di pinggir jalan raya yang sibuk. Namun, ia tidak menangis karena kebutaannya, juga bukan karena pakaian mewahnya yang hancur. Ia menangis karena ia baru menyadari betapa monster ia selama ini. Ia baru sadar bahwa ia adalah arsitek dari sebuah sistem dunia di mana penderitaan orang kecil dianggap sebagai lelucon atau sekadar statistik yang bisa diabaikan. Sore harinya, mereka duduk di pinggir sungai kecil di bawah jembatan, menghadap tumpukan botol plastik yang berhasil mereka kumpulkan setelah berjam-jam bekerja. Hasil penjualannya sangat kecil, hanya cukup untuk membeli 3 bungkus mie instan murah dan beberapa gelas air mineral. "Ini adalah hasil dari keringatmu yang jujur, Adrian," kata Baskoro sambil menyerahkan mie instan yang diseduh di dalam gelas plastik bekas. "Coba rasakan baik-baik. Menurutmu, mana yang lebih berharga?"
Uang triliunan rupiah di kantormu yang didapat dari hasil menindas hak orang lain, atau mie instan murah ini yang kamu dapatkan dari rasa sakit di punggungmu? Adrian menyuap mie itu dengan tangan yang masih gemetar. Anehnya, rasa mie instan murah itu terasa jauh lebih nikmat, lebih nyata, dan lebih memuaskan daripada stik Wagyu Kang 5 paling mahal di restoran berbintang 5 yang biasa ia kunjungi. "Paman, saya merasa sangat kotor," bisik Adrian. Air matanya jatuh ke dalam gelas mie-nya. "Tapi bukan karena lumpur atau sampah ini. Saya merasa kotor karena selama 30 tahun ini saya membangun sebuah istana di atas tumpukan air mata orang-orang seperti Baim." "Kotoran di kulitmu bisa hilang dengan satu gayung air, Adrian. Namun, kotoran yang mengerak di jiwamu hanya bisa luntur dengan air mata penyesalan yang tulus dan perbuatan nyata untuk menebusnya," sahut Baskoro dengan nada bicara yang penuh kebijaksanaan. Namun, ketenangan momen itu tidak bertahan lama. Keheningan kolong jembatan pecah saat terdengar suara langkah sepatu bot yang berat dan kasar. Beberapa pria berbadan besar dengan pakaian safari hitam dan kacamata gelap muncul di area pemukiman kumuh itu. Mereka adalah tim keamanan bayaran milik Handoko, wakil direktur Adrian yang sudah lama mengincar kursi kekuasaan. Mereka membawa setumpuk dokumen dan mulai menendang barang-barang milik warga, memaksa mereka segera mengosongkan lahan tersebut. "Lihat ini. Bos besar kalian sudah benar-benar gila." Dia sudah menjadi pengemis buta yang membusuk di bawah jembatan, teriak salah satu pengawal Handoko dengan nada mengejek yang sangat keras, menunjuk-nunjuk arah Adrian yang sedang tertuduk lesu. "Jangan harap pria cacat ini bisa menolong kalian lagi. Pergi sekarang atau kami akan meratakan tempat ini bersama kalian di dalamnya malam ini juga." Adrian mendengar setiap kata hinaan itu. Ia ingin berdiri. Ia ingin berteriak dan mengeluarkan otoritasnya. Namun ia sadar sepenuhnya bahwa dalam kondisinya yang sekarang, ia tidak memiliki kekuatan fisik. Ia hanyalah seorang pria yang dianggap sudah mati oleh dunianya sendiri. Seorang pria buta yang hanya memegang gelas plastik bekas di tengah ancaman kehancuran. "Handoko, kamu benar-benar ular yang saya besarkan sendiri," bisik Adrian dengan gigi terkatup, menahan amarah yang membara di balik kegelapan matanya. Malam itu, Adrian tidak bisa memejamkan mata, meskipun tubuhnya sangat lelah. Ia menyadari bahwa ujian 3 harinya kini berubah menjadi sebuah perang besar. Ia menyadari bahwa ia harus bertahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk panti asuhan, untuk Baim, dan untuk harga diri kemanusiaan yang selama ini ia injak-injak. Ia harus bersiap untuk konfrontasi besar yang akan terjadi esok hari. Sebuah pertempuran yang tidak hanya akan menentukan nasib matanya, tapi juga masa depan seluruh kerajaan bisnis Dirgantara Group. Malam telah larut di kolong jembatan layang. Namun bagi Adrian Dirgantara, waktu hanyalah sekumpulan suara dan aroma. Ia kini duduk bersandar pada pilar beton raksasa yang dingin. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena emas seharga ribuan dolar, kini meraba-raba permukaan semen yang kasar. Ia tidak lagi merasa jijik. Ada sebuah keheningan yang jujur di tempat ini. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan di ruang rapat Dirgantara Tower yang penuh dengan kepalsuan. "Pak Adrian, belum tidur?" Suara kecil yang kini sangat familiar menyapa telinganya. Itu adalah Baim, anak panti asuhan yang memberinya nasi kucing di malam pertama. Adrian tersenyum. Ia bisa mengenali Baim dari suara langkah kakinya yang ringan dan aroma minyak kayu putih murah yang selalu tercium dari bajunya. "Belum Baim, Baba sedang mendengarkan kota. Ternyata kota ini sangat bising ya kalau didengar dari bawah sini." Baim duduk di samping Adrian, kaki kecilnya berayun-ayun. "Iya Pak, tapi kalau malam, suaranya seperti nyanyian. Pak Sabar bilang, suara mobil di atas itu adalah suara orang-orang yang sedang mengejar mimpi. Bapak dulu juga mengejar mimpi di atas sana?" Pertanyaan polos itu menghujam jantung Adrian. "Dulu Bapak mengejar uang, Baim, bukan mimpi. Ternyata uang itu tidak bisa tidur di samping kita saat kita kedinginan seperti ini." "Pak Adrian," Baim menarik lengan baju Adrian yang kotor. "Jangan sedih ya, nanti kalau matanya sudah sembuh, Bapak boleh main ke panti kami yang baru. Tapi pantinya kan sudah dihancurkan ya." Suara Baim mendadak lesu. Adrian merasakan dadanya sesak. Inilah akibat dari tanda tangan yang ia bubuhkan dengan angkuh sebulan lalu. Sebuah garis tinta hitam di atas kertas mewah yang menghapus tempat tidur puluhan anak yatim. Ia merangkul bahu kecil Baim. "Bapak janji Baim, Bapak akan bangunkan istana untuk kalian. Bukan mal, tapi istana yang sebenarnya." Hari ketiga di bawah jembatan adalah masa di mana Adrian mulai belajar melihat tanpa mata. Pak Sabar atau Paman Baskoro,
mengajarinya cara menggunakan indera yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk menatap grafik keutungan. Tutup matamu yang buta itu, Adrian. Jangan dipaksa untuk melihat cahaya yang belum mau datang. Instruksi Baskoro saat mereka duduk di pinggir sungai yang airnya hitam. Dengarkan aliran air itu. Apa yang kamu dengar? Suara air yang kotor dan berbau sampah. Jawab Adrian jujur. Dengar lebih dalam lagi. Air itu mengalir dari pegunungan, melewati kemewahan kota, hingga berakhir di sini. Ia membawa semua kotoran kita, tapi ia tidak pernah berhenti mengalir. Ia ikhlas. Jadilah seperti air, Adrian. Jangan melawan arus takdirmu sekarang. Terimalah kegelapan ini sebagai cara Tuhan membersihkan kotoran di hatimu. Selama hari itu, Adrian melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia membantu warga memilah sampah plastik. Tangannya luka tergores kaleng karatan, namun ia tidak mengeluh. Ia mendengarkan cerita seorang ibu yang harus mengais sisa makanan demi menyekolahkan anaknya. Ia mendengar cerita seorang kakek yang dulunya adalah buruh bangunan di gedung milik Adrian, namun dipecat tanpa pesangon saat ia mengalami kecelakaan kerja. Setiap cerita adalah tamparan bagi Adrian. Ia menyadari bahwa kekayaannya sebagai miliarder adalah kumpulan dari potongan-potongan kecil penderitaan orang lain yang ia abaikan. Setiap kemewahan yang ia nikmati, ada satu keluarga yang kehilangan harapan karena kebijakannya. "Paman," kata Adrian saat mereka sedang makan malam sederhana dengan singkong rebus. "Saya merasa sangat kecil. Semua gedung yang saya bangun, semua mal yang saya miliki, rasanya seperti tumpukan dosa yang menjulang tinggi." Baskoro menepuk punggung Adrian. "Bagus kalau kamu merasakannya. Itu artinya nuranimu sedang bernafas kembali. Tapi ingat, penyesalan tanpa tindakan hanyalah kesombongan dalam bentuk lain. Kamu harus menebusnya, bukan hanya menangisinya." Namun, di dunia atas yang penuh kemilau, sebuah pengkhianatan sedang dimasak dengan api besar. Di kantor pusat Dirgantara Group, Handoko, sang wakil direktur, sedang mengadakan rapat rahasia dengan Dewan Komisaris. "Adrian sudah tidak berguna," ucap Handoko sambil melemparkan sebuah foto ke atas meja rapat. Foto itu menunjukkan Adrian yang kotor, merangkak di bawah jembatan, sedang memegang gelas plastik bekas. Dia sudah gila. Seorang miliarder yang tidur dengan pemulung tidak layak memimpin perusahaan triliunan rupiah. Kita harus mengaktifkan klausul pengambil alihan kekuasaan karena ketidakmampuan mental dan fisik. Tapi saham mayoritas masih atas namanya, Handoko. Bantah salah satu komisaris. "Hukum bisa ditekuk jika kita punya cukup uang." Handoko tersenyum licik. "Saya sudah menyiapkan dokumen medis palsu yang menyatakan Adrian mengalami gangguan jiwa permanen akibat kebutaannya. Malam ini, kita akan meratakan kampung harapan sekali dan untuk selamanya." Kita akan menunjukkan pada dunia bahwa Dirgantara Group tetap perkasa tanpa Adrian. Handoko tidak tahu bahwa di sudut ruangan, Dito sedang mendengarkan semuanya melalui celah pintu yang terbuka. Dito, asisten yang selama ini diperlakukan seperti anjing oleh Adrian, kini berada di persimpangan Jaan. Ia punya kesempatan untuk bergabung dengan Handoko dan mendapatkan jabatan tinggi. Atau tetap setia pada bosnya yang kini buta dan tak berdaya. Dito teringat saat Adrian memaki-makinya seminggu lalu. Namun, ia juga teringat wajah Adrian yang sangat rapuh saat ia mengantarkannya ke bawah jembatan 2 hari yang lalu. Ada sesuatu yang berubah pada Adrian. Sesuatu yang membuat Dito merasa bahwa bosnya itu akhirnya menjadi manusia. Dengan tangan gemetar, Dito merogoh ponselnya. Ia menelpon nomor rahasia yang diberikan Baskoro. "Halo, Pak Baskoro? Ini Dito. Handoko akan bergerak malam ini. Dia tidak hanya membawa bulldozer, dia membawa preman-preman bayaran untuk mengusir warga secara paksa. Dia ingin menghancurkan Pak Adrian juga di sana. Tolong, selamatkan dia." Kembali ke bawah jembatan. Suasana mendadak terasa mencekam. Burung-burung malam berhenti berkicau. Adrian merasakan udara menjadi sangat berat. Indera pendengarannya menangkap suara deru mesin yang sangat banyak dari kejauhan. Bukan 1 atau 2 mobil, tapi konvoi besar. "Paman, mereka datang," bisik Adrian. Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Baskoro berdiri. Wajahnya mengeras. "Waktunya telah tiba, Adrian. Malam ini bukan hanya soal tanah ini. Malam ini adalah ujian terakhirmu. Apakah kamu akan lari kembali ke istanamu, atau berdiri bersama kami?" Adrian berdiri dengan goyah, namun tangannya terkepal kuat. Ia meraba wajahnya yang kotor, lalu menoleh ke arah suara mesin yang semakin mendekat.
Di dalam kegelapannya, ia tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa siap. Saya tidak akan lari, Paman, tegas Adrian. Saya adalah Adrian Dirgantara. Dan malam ini, saya akan menunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya dilihat oleh seorang miliarder yang buta. Lampu sorot dari belasan mobil dan alat berat mulai menerangi kolong jembatan, membelah kegelapan dengan cahaya yang menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun bagi Adrian, itu hanyalah sebuah tantangan besar yang harus ia hadapi sebelum fajar menyingsing. Udara di kolong jembatan layang malam itu terasa begitu berat dan pekat. Seolah-olah oksigen telah dihisap habis oleh deru mesin-mesin raksasa yang merayap mendekat. Bau solar yang tajam beradu dengan aroma debu tanah yang kering, menciptakan atmosfer yang menyesakkan paru-paru. Adrian Dirgantara berdiri kaku. Kakinya yang telanjang dan dipenuhi luka kecil merasakan getaran frekuensi rendah dari mesin diesel ekskavator yang merambat melalui tanah kotor. Di dalam kedelapan total pandangannya, ia terpaksa membangun sebuah peta mental melalui suara yang kini menjadi satu-satunya jendelanya ke dunia luar. Jerit rantai besi alat berat yang bergesekan dengan batu, isak tangis ketakutan para ibu yang memeluk erat anak-anak mereka, dan bunyi langkah sepatu bot yang teratur. Langkah kaki pasukan keamanan sewaan yang bergerak dengan presisi militer. Adrian, lihatlah dirimu sekarang. Sang raja properti yang dulu diagungkan, kini tak lebih dari seonggok sampah di bawah jembatan. Sebuah suara melengking penuh kemenangan memecah kebisingan. Itu adalah suara Handoko, wakil direktur yang selama ini selalu membungkuk hormat di depan Adrian, namun kini terdengar seperti predator yang siap menerkam. Adrian mengenali arah suara itu dengan presisi seorang pemburu. Ia memutar tubuhnya perlahan, mencoba mengarahkan wajahnya ke arah Handoko, meski matanya hanya menangkap kehampaan hitam yang tak berujung. Handoko, kamu datang lebih cepat dari yang saya kira. Kebelet ingin memakai mahkota saya, atau sekedar rindu mencium bau tanah? Tawa Handoko meledak, terdengar sangat tajam, sinis dan penuh kegilaan. Mahkota, tidak, Adrian. Saya datang sebagai eksekutor yang akan mengakhiri penderitaanmu. Kamu tahu, Dewan Direksi sudah muak. Dengan foto-foto kamu yang merangkak seperti anjing di lumpur ini tersebar di grup internal perusahaan, tidak sulit meyakinkan mereka bahwa kamu sudah kehilangan kewarasan. Secara medis dan hukum, kamu telah dinyatakan tidak cakap untuk memimpin. Saya memegang surat kuasa penuh yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris sekarang. Dirgantara Group bukan lagi milikmu. Adrian mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, menahan amarah yang membara. Surat kuasa yang kamu dapatkan dari tumpukan kebohongan dan manipulasi tidak akan bertahan lama, Handoko. Tahta yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh beban dosanya sendiri. Mungkin begitu. Tapi surat itu cukup kuat untuk meratakan tempat kumuh ini malam ini juga. Handoko berteriak kejam, lalu memberikan instruksi lewat pengeras suara yang menggema di seluruh kolong jembatan. Semua alat berat, maju, hancurkan apapun yang menghalangi jalan. Jika ada manusia yang mencoba melawan, anggap saja mereka bagian dari puing-puing yang harus dibersihkan. Kekacauan pecah seketika, bagaikan neraka yang tumpah ke bumi. Suara tangisan anak-anak panti asuhan, termasuk jeritan ketakutan Baim, menyayat hati Adrian lebih dalam daripada duri manapun. Ia mendengar suara kayu yang patah berkeping-keping dan seng yang roboh berdentum saat salah satu lengan ekskavator mulai menyapu gubuk-gubuk kecil di pinggiran. Suasana berubah menjadi simfoni kehancuran yang mengerikan. "Berhenti! Saya perintahkan kalian berhenti!" teriak Adrian. Suaranya menggelegar, mencoba menembus kebisingan mesin yang memekakan telinga. "Handoko, hentikan kegilaan ini sekarang juga. Secara hukum, saya masih pemilik mayoritas saham Dirgantara Group. Kamu tidak punya hak menghancurkan aset dan nyawa tanpa persetujuan tertulis saya." Handoko melangkah mendekat. Aroma parfum mahalnya yang menyengat kini beradu dengan bau sampah dan lumpur. Ia membisikkan sesuatu tepat di telinga Adrian, sebuah bisikan yang mengandung racun. "Saham? Kamu lupa satu hal, Adrian. Ayahmu, Surya Dirgantara, membangun fondasi perusahaan ini dengan darah pengkhianatan terhadap sahabatnya sendiri. Darah pengkhianat itu mengalir deras di nadi kita semua. Saya hanya murid yang sangat baik dari ayahmu. Dan soal hak, di dunia yang hanya melihat angka dan keuntungan, orang buta seperti kamu tidak punya hak untuk bicara." Tiba-tiba, Baskoro melangkah maju ke depan Adrian, berdiri tegak dengan martabat yang tak tergoyahkan, meski hanya memegang tongkat kayu tuanya. "Handoko, jika kamu berani bicara soal pengkhianatan Surya Dirgantara, maka kamu juga harus siap mendengar kebenaran tentang wasiat rahasia yang ia tinggalkan untuk saya sebelum ia meninggal." Handoko tertegun sejenak, tawanya memudar, digantikan oleh raut kecurigaan. "Wasiat? Jangan melucu, Pak Tua. Orang tua gila yang memungut sampah seperti kamu mana mungkin punya wasiat dari miliarder kelas dunia seperti Surya." Baskoro merogoh saku bajunya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah amplop tua berwarna coklat yang terbungkus plastik rapi agar tidak basah.
Surya Dirgantara tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak dalam kekayaannya. Dia tahu, kamu adalah ular berbisa yang dia besarkan untuk menjaga Adrian. Tapi dia juga tahu, ular itu akan menggigit tuannya saat lapar. Dia memberikan saya satu dokumen legal, sebuah protokol darurat, yang bisa membatalkan semua surat kuasamu jika kamu mencoba mengambil alih perusahaan dengan cara-cara kekerasan seperti ini. Bohong, itu pasti palsu. Kamu hanya ingin menakut-nakuti saya. Handoko berteriak panik, wajahnya memerah. Ia segera memberi isyarat kepada dua pengawal bertubuh besarnya. Ambil amplop itu dari tangannya, rebut dan bakar sekarang juga. Dua pengawal itu merangsek maju dengan agresif. Namun sebelum mereka bisa menyentuh Baskoro, Adrian bergerak dengan insting yang luar biasa tajam. Meskipun dunianya gelap, ia menggunakan indera pendengarannya untuk menangkap posisi musuh melalui suara gesekan sepatu mereka di atas kerikil. Dengan satu gerakan yang bertenaga, Adrian menabrak salah satu pengawal hingga terjatuh. Sementara pengawal lainnya berhasil didorong mundur oleh warga kampung yang mulai berani melawan demi melindungi pemimpin baru mereka. Paman Baskoro, simpan dokumen itu, jangan biarkan mereka menyentuhnya, teriak Adrian sambil terengah-engah. Tidak Adrian, kamu yang harus memegangnya sebagai pemilik sah. Baskoro menyerahkan amplop itu ke tangan Adrian yang kotor. Ini adalah kebenaran yang harus kamu lihat dan pegang erat, meskipun hari ini matamu masih tertutup oleh kegelapan. Di tengah kericuhan yang semakin memanas, Dito tiba-tiba muncul dari balik bayangan barisan mobil Handoko. Wajah asisten yang dulu selalu tampak kaku dan patuh itu kini penuh peluh, luka gores dan kecemasan yang mendalam. Pak Adrian, lari dari sana!" teriak Dito dengan suara serak. Handoko sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia baru saja menyuruh operator ekskavator untuk meratakan bangunan panti asuhan sementara saat kalian semua masih berada di sana. Dia ingin membuat ini tampak seperti kecelakaan konstruksi yang tragis akibat kelalaian warga. Mendengar hal itu, darah Adrian seolah membeku di dalam nadinya. Ia bisa mendengar deru mesin ekskavator yang kini berputar. Suaranya semakin nyaring dan dekat dengan lokasi panti asuhan darurat di mana puluhan anak yatim berkumpul dengan ketakutan. Tanpa berpikir panjang, tanpa memedulikan keselamatannya sendiri, Adrian berlari ke arah suara mesin maut itu. Ia tersandung batu besar, lututnya terhantam aspal. Kakinya menginjak paku-paku berkarat yang menonjol dari sisa kayu bangunan. Namun ia terus merangkak dan berdiri kembali. Baim, anak-anak, cepat keluar dari sana, menjauh dari bangunan! Teriak Adrian parau, suaranya bersaing dengan gemuruh mesin. Ia sampai di depan struktur panti asuhan yang hanya terbuat dari triplek dan terpal itu, tepat saat lengan baja raksasa ekskavator terangkat tinggi di udara, siap menghujam ke bawah dengan kekuatan bertonton. Adrian berdiri tegak di sana, merentangkan tangannya lebar-lebar di depan alat berat tersebut. Sang miliarder buta, dengan tubuh yang penuh debu, darah yang mengalir di kakinya, berdiri sebagai tameng hidup yang rapuh antara mesin pembunuh dan anak-anak yang tak berdosa. "Jalankan mesinnya, bodoh! Hancurkan semuanya! Apa yang kamu tunggu?" teriak Handoko yang sudah kalap kepada operator ekskavator yang ragu-ragu di dalam kabin. "Tapi itu Pak Adrian, Pak. Saya tidak bisa melakukannya. Itu pembunuhan," jawab operator itu dengan suara yang gemetar hebat. "Dia bukan bosmu lagi. Saya yang memegang kendali sekarang. Hancurkan!" Handoko merampas kendali alat berat itu dengan paksa, mendorong operatornya keluar hingga terjatuh. Handoko kini memegang tuas pengendali. Matanya memerah oleh kegilaan dan nafsu akan kekuasaan yang tak terbendung. Adrian merasakan hawa panas yang menyengat keluar dari mesin raksasa di depannya. Ia mencium bau solar yang menusuk hidung. Ia menutup matanya, yang memang sudah gelap gulita, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh dosa, ia tidak memikirkan soal grafik keuntungan, harga saham, mal mewah, atau status sosialnya sebagai miliarder. Ia hanya memikirkan wajah polos Baim, wajah wanita tua yang rumahnya ia ratakan dulu, dan wajah ayahnya yang penuh dengan rahasia penyesalan. "Tuhan," bisik Adrian di antara deru mesin, "jika ini adalah akhir dari perjalanan saya, biarkan saya mati sebagai manusia yang mencoba benar, bukan sebagai monster yang saya bangun selama ini." Tepat saat Handoko menarik tuas dengan penuh amarah untuk menghujamkan lengan baja itu ke arah tubuh Adrian, sebuah suara ledakan keras yang berbeda terdengar memecah malam. Bukan ledakan dari alat berat, melainkan suara sirena polisi yang menderu-deru dari berbagai arah, diiringi kilatan lampu merah biru yang tiba-tiba membanjiri seluruh area kolom jembatan seperti cahaya fajar yang prematur. Dito ternyata telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia tidak hanya menelpon Baskoro, ia telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan membawa puluhan jurnalis serta media massa yang selama ini memuja-muja Adrian untuk menyaksikan secara langsung sisi gelap dan keji dari penggusuran ini. Lampu-lampu kamera mulai menyambar, mengabadikan setiap momen kegilaan Handoko. "Handoko,
Matikan mesin dan turun dari sana dengan tangan di atas kepala. Suara komando polisi lewat megapon terdengar tegas dan tidak bisa dibantah. Handoko membeku di atas kabin ekskavator. Wajahnya yang penuh keserakahan kini terekspos jelas di bawah sorotan lampu polisi dan lampu kilat kamera wartawan seluruh negeri. Sementara itu, Adrian masih berdiri diam di jalurnya, seolah waktu telah berhenti baginya. Dalam kegelapan yang pekat itu, Adrian tiba-tiba merasakan sensasi yang luar biasa aneh di dalam kepalanya. Ada denyutan tajam, seperti kilatan listrik yang menusuk-nusuk di belakang kedua bola matanya. Rasa panas yang membakar mulai merambat, jauh lebih panas daripada hawa mesin di depannya. Ia mengerang kesakitan, memegang kepalanya yang terasa seolah-olah akan pecah menjadi ribuan keping. "Adrian, apa yang terjadi? Adrian, bicaralah!" Baskoro berlari mendekat dengan cemas. Adrian tidak bisa menjawab. Ia jatuh berlutut di atas tanah yang becek. Perlahan namun pasti, kabut hitam yang selama ini membelenggu matanya mulai koyak dengan kasar. Awalnya ia melihat bintik-bintik cahaya biru dan merah yang menari-nari. Lalu, ia mulai melihat bayangan kabur, siluet raksasa dari alat berat yang berdiri hanya beberapa inci dari ujung hidungnya. Dan akhirnya, dalam sebuah ledakan cahaya yang menyilaukan, ia melihat wajah ketakutan Baim yang sedang memandangnya dengan mata bulat yang berkaca-kaca dari balik reruntuhan. Lensa matanya seolah pecah, dan cahaya dunia masuk kembali dengan paksa, membawa rasa sakit yang luar biasa sekaligus keharuan yang tak terlukiskan. Adrian Dirgantara bisa melihat lagi. Namun, penglihatan pertamanya bukanlah kemewahan interior mansionnya atau angka-angka di layar saham. Ia melihat kehancuran nyata yang ia ciptakan sendiri dengan tangannya. Ia melihat darah yang mengering di kakinya sendiri, air mata yang membasahi wajah warga yang malang, dan amplop coklat di tangannya yang kini basah oleh keringat dan debu. Adrian menatap Baskoro yang kini berdiri tepat di hadapannya. Ia melihat pria tua itu dengan jelas untuk pertama kalinya seumur hidup. Ia melihat wajah yang dipenuhi luka dan garis-garis penderitaan, namun memiliki sepasang mata yang paling damai dan bijaksana yang pernah Adrian saksikan. "Paman," suara Adrian bergetar, penuh dengan beban penyesalan dan syukur. "Jangan hanya melihat saya, Adrian," bisik Baskoro dengan suara lembut sambil menunjuk ke arah warga kampung dan anak-anak panti yang mulai berkumpul di sekelilingnya dengan wajah penuh harapan. "Lihatlah mereka baik-baik. Inilah dunia yang sebenarnya harus kamu bangun kembali dari puing-puing kesombonganmu." Adrian berdiri dengan mantap, memegang erat amplop wasiat itu. Ia menatap ke arah Handoko yang kini sedang diseret turun dan diborgol oleh polisi di bawah sorotan kamera media. Tidak ada rasa dendam atau kemenangan di mata Adrian, yang ada hanyalah sebuah ketetapan hati yang sangat kuat dan jernih. Perang fisik di bawah jembatan ini mungkin telah berakhir malam ini, namun perang yang jauh lebih besar untuk menebus setiap jengkal dosa dan memulihkan hak-hak mereka yang tertindas baru saja dimulai di tangan sang miliarder yang telah kembali melihat. Matahari pagi menyinari fasad kaca kristal Dirgantara Tower dengan intensitas yang menyilaukan. Seolah-olah gedung pencakar langit itu sedang mencoba memamerkan kejayaannya yang fana. Namun, bagi Adrian Dirgantara, pantulan cahaya itu kini terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat kemilau itu sebagai lambang kekuasaan, melainkan sebagai pengingat akan keangkuhan yang pernah membutakannya. Ia berdiri diam di lobi utama yang berlapis marmer murni, tempat di mana patung perunggu ayahnya, Surya Dirgantara, berdiri dengan posisi tangan menunjuk ke langit. Setahun yang lalu, Adrian akan berjalan melewati patung itu dengan dagu terangkat tinggi, melangkah dengan sepatu custom-made yang bunyinya menggema sombong, merasa dirinya adalah pewaris dewa di tanah Jakarta. Hari ini, ia menatap patung itu dengan duka yang mendalam. Ia melihat bayang-bayang kegagalan ayahnya sebagai sahabat di balik kemilau perunggu tersebut. Ia melihat jejak pengkhianatan terhadap Baskoro yang tersembunyi di balik senyum kaku patung itu. Adrian tidak lagi mengenakan setelan jas Italia seharga ratusan juta rupiah yang biasanya menjadi seragam kebesarannya. Ia kini mengenakan kemeja katun putih sederhana dengan lengan yang digulung hingga siku, celana kain hitam tanpa merek ternama, dan sepatu kulit yang tampak kusam karena debu jalanan kolong jembatan. Namun, aura yang ia pancarkan justru jauh lebih mengintimidasi dan berwibawa daripada saat ia masih buta atau saat ia masih menjadi miliarder yang sombong.
Sorot matanya kini memiliki kedalaman yang mampu menembus setiap kepalsuan dan topeng yang dipakai orang-orang di sekelilingnya. "Pak Adrian, Anda kembali?" bisik seorang resepsionis dengan wajah pucat pasi, tangannya gemetar di atas meja lobi. Ia hampir tidak mengenali bosnya yang dulu dikenal sebagai iblis berjas, kini tampak lebih manusia, namun dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Adrian hanya mengangguk tipis, sebuah sapaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya kepada staf bawahannya. Lantai 50, ruang rapat Dewan Direksi. "Sekarang, beritahu mereka bahwa sang pemilik telah pulang." Di dalam ruang rapat utama, suasana begitu tegang hingga suara detak jam dinding antik seharga miliaran rupiah terdengar seperti dentuman drum di tengah kesunyian yang mencekam. Handoko memang sudah mendekam di sel tahanan kepolisian akibat percobaan pembunuhan dan manipulasi dokumen. Namun sisa-sisa sekutunya, para direktur yang haus bonus, komisi, dan kekuasaan masih duduk di sana dengan wajah gelisah. Mereka sedang merancang rencana untuk menyelamatkan posisi masing-masing sebelum badai benar-benar menghantam. Pintu jati raksasa itu terbuka tanpa suara. Adrian melangkah masuk dengan ketenangan yang mematikan. Dito berjalan di sampingnya dengan langkah mantap, membawa sebuah koper hitam yang tampak berat, sebuah kotak Pandora yang akan mengubah nasib perusahaan ini selamanya. Adrian, salah satu komisaris senior, pria tua dengan kacamata emas yang sudah lama menjadi tangan kanan Handoko, berdiri dengan tergesa. "Kami mendengar berita gila tentang matamu dan kejadian memalukan di jembatan itu. Media sedang menyerang kita dari segala sisi. Saham Dirgantara Group turun 10% hanya dalam 2 jam pagi ini karena skandal penggusuran itu. Kamu harus memberikan penjelasan resmi sebelum perusahaan ini hancur." Adrian duduk di kursi utama, kursi yang selama seminggu ini telah diperebutkan oleh banyak burung bangkai di ruangan itu. Ia menatap mereka satu persatu, membuat setiap pasang mata di sana tertunduk karena malu atau takut. "Penjelasan?" Suara Adrian rendah namun bergaung kuat di ruangan kedap suara itu. "Saya rasa Handoko sudah memberikan penjelasan yang cukup lewat borgol di tangannya dan lampu flash kamera wartawan semalam. Apakah kalian butuh penjelasan tambahan tentang bagaimana kalian membiarkan seorang penjahat mengendalikan alat berat untuk melindas warga? Tapi skandal penggusuran itu, panti asuhan itu benar-benar menghancurkan citra miliarder yang kita bangun untuk perusahaan ini," teriak Direktur Pemasaran, wajahnya merah padam karena cemas akan bonus tahunannya. "Yang menghancurkan citra perusahaan ini bukan pengungkapannya, tapi tindakannya," balas Adrian dingin. "Kita telah mencoba membangun menara gading di atas fondasi air mata orang miskin. Saya di sini bukan untuk menyelamatkan saham kalian, tapi untuk memastikan fondasi perusahaan ini tidak runtuh dan mengubur kita semua dalam dosa yang sama." Adrian memberi isyarat kepada Dito. Dengan gerakan cekatan, Dito membuka koper dan mengeluarkan sebuah dokumen tua berwarna coklat yang terbungkus plastik pelindung, amplop yang diberikan Baskoro di bawah jembatan malam itu. Ini adalah protokol darurat legasi yang disusun secara rahasia oleh ayah saya, Surya Dirgantara, sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Ucap Adrian, tangannya sedikit gemetar saat menyentuh kertas yang telah menguning itu. Ayah saya mungkin seorang pengkhianat di masa mudanya, tapi ia meninggal sebagai pria yang dihantui rasa bersalah. Beliau tahu bahwa keserakahan adalah penyakit keturunan di keluarga Dirgantara. Beliau tahu bahwa suatu saat, Dirgantara Group akan kehilangan jiwanya di tangan saya atau orang-orang seperti Handoko. Ia membuka dokumen itu dan membacakan isinya dengan suara lantang. Ruangan rapat itu mendadak menjadi sesunyi makam. Dokumen itu bukan sekedar wasiat keluarga, melainkan sebuah kontrak hukum yang telah didaftarkan secara sah di bawah pengawasan notaris internasional. Isinya menyatakan bahwa 40% saham pengendali milik Surya Dirgantara secara otomatis akan dialihkan kepemilikannya kepada sebuah yayasan kemanusiaan yang dipimpin oleh Baskoro, jika dan hanya jika terbukti terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat atau malpraktik bisnis yang merugikan rakyat kecil dalam proyek perusahaan. Ayahnya telah menyiapkan sebuah bom waktu hukum untuk menghancurkan keserakahan anaknya sendiri, sebuah jaring pengaman terakhir untuk menebus dosanya di masa lalu. Artinya, Adrian menatap para direktur yang kini berkeringat dingin dan saling pandang dengan cemas. Paman Baskoro, pria yang kalian sebut sampah masyarakat dan pengemis kotor itu, sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini secara de jure. Dan saya, sebagai pemegang saham mayoritas yang sah, telah menandatangani persetujuan penunjukan beliau sebagai komisaris utama independen hari ini. Ini gila, ini pengkhianatan terhadap korporasi. Kita tidak bisa membiarkan seorang pemulung menentukan kebijakan bisnis kita, teriak salah satu direktur keuangan. Hukum adalah hukum, bukan? Adrian tersenyum getir, senyuman yang menyiratkan kepedihan sekaligus kekuatan.
Sama seperti saat kalian menggunakan celah hukum untuk mengusir warga Kampung Harapan dan menghancurkan panti asuhan mereka, kini hukum yang sama, hukum yang diciptakan oleh pendiri perusahaan ini sendiri, akan mengusir keserakahan dan ketidakadilan nurani dari gedung ini. Adrian berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah Cakrawala Kota. Dari ketinggian lantai 50 ini, ia bisa melihat titik kecil di bawah jembatan layang yang jauh di sana. Jaraknya ribuan kaki secara fisik, tapi di mata hatinya yang baru saja terbuka, jarak itu kini telah lenyap. Ia merasa lebih dekat dengan tanah kotor itu daripada dengan lantai marmer tempatnya berpijak sekarang. Surat-surat wasiat ayah sudah diaktifkan secara sah. Dirgantara Tower kini punya pemilik baru yang memiliki hati dan ingatan akan masa lalu. Baskoro meletakkan tangannya yang kasar, kapalan, dan berbau tanah di atas kepala Adrian. Sentuhan itu terasa lebih hangat dan menenangkan daripada bantal sutra manapun di mansion Adrian. Bukan perusahaannya yang punya pemilik baru, Adrian, tapi jiwamu yang akhirnya menemukan rumah yang sebenarnya untuk pulang. Bapak, lihat, aku bisa menggambar lagi. Aku menggambar Bapak pakai baju putih. Baim berlari mendekat sambil membawa selembar kertas koran bekas yang penuh coretan krayon. Di sana tergambar sebuah gedung besar dengan jendela yang sangat banyak. Tapi kali ini pintunya terbuka sangat lebar, dan ada banyak orang yang tersenyum di dalamnya, termasuk sosok pria berpakaian putih yang menggandeng anak kecil. Adrian mengambil gambar itu dengan tangan gemetar dan menciumnya dengan penuh takzim. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi kali ini air mata itu bening dan jernih, menyucikan sisa-sisa debu kesombongan yang mungkin masih menempel di sudut hatinya. Kita akan membangun gedung itu, Baim, bisik Adrian di telinga anak itu. Kita akan membangun sebuah gedung di mana tidak ada lagi orang buta yang hanya bisa melihat tumpukan uang, tapi sebuah tempat di mana semua orang bisa saling melihat manusia lainnya dengan rasa hormat. Namun di balik momen haru itu, Adrian tahu tugasnya belum benar-benar selesai. Ia harus menghadapi tuntutan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggusuran paksa yang pernah ia perintahkan di masa lalu. Ia harus membuktikan kepada publik bahwa perubahan ini bukan sekadar strategi pencitraan untuk menyelamatkan saham, melainkan sebuah transformasi jiwa yang permanen. Perjalanan sang miliarder yang pernah buta ini kini memasuki babak akhir yang paling krusial. Sebuah babak di mana ia harus benar-benar siap melepaskan takhta dunianya demi mendapatkan kedamaian jiwanya yang sejati. 3 bulan setelah badai pengkhianatan di bawah jembatan layang itu mereda, sebuah pemandangan yang dianggap mustahil oleh publik terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta. Adrian Dirgantara,
Sang miliarder yang biasanya datang dengan iring-iringan mobil mewah dan barisan pengacara papan atas untuk memenangkan kasus apapun, kini berdiri di depan meja hijau sendirian tanpa pembelaan. Ruang sidang itu penuh sesak. Lampu kilat kamera wartawan menyambar-nyambar seperti petir di tengah siang hari, mengabadikan setiap detik kejatuhan sekaligus kebangkitan sang raja properti. "Saya mengaku bersalah sepenuhnya, Yang Mulia," ucap Adrian dengan suara yang tenang, jernih, dan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Suaranya bergema di seluruh ruangan yang mendadak sunyi senyap. "Saya bersalah atas kelalaian, penyalahgunaan wewenang, dan instruksi penggusuran paksa yang telah merobek martabat warga. Saya tidak berdiri di sini untuk meminta keringanan hukuman atau pengampunan hukum. Saya berdiri di sini untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka yang telah saya zolimi dengan tangan saya sendiri." Ruang sidang gempar. Hakim ketua tampak tertegun, sesekali membetulkan kacamatanya seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tidak pernah ada dalam sejarah hukum kota ini seorang miliarder dengan kekuasaan hampir tak terbatas secara sukarela menyerahkan dirinya ke balik jeruji besi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang murni. Adrian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Namun, saat borgol baja yang dingin itu melingkar di pergelangan tangannya, Adrian justru tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa jauh lebih bebas di dalam belenggu itu daripada saat ia masih bebas di luar sana, namun buta oleh keserakahan yang memenjarakan jiwanya. 1 tahun kemudian, pintu gerbang besi lembaga pemasyarakatan yang berat itu terbuka dengan bunyi derit yang panjang. Adrian melangkah keluar, menghirup udara luar yang terasa begitu segar di paru-parunya. Ia tidak lagi mengenakan setelan wol mahal, ia mengenakan kemeja katun biru sederhana yang mulai pudar warnanya dan celana kain yang ia beli dari kantin penjara. Tubuhnya tampak lebih tegap, wajahnya lebih bersih dari guratan ketegangan, dan tangannya kini terasa kasar, tanda bahwa ia menghabiskan masa tahanannya dengan bekerja di bengkel kerajinan tangan penjara. Di depannya, sebuah mobil tua berwarna abu-abu yang sangat ia kenal sudah menunggu di bawah pohon peneduh. Dito berdiri di samping pintu mobil dengan mata berkaca-kaca, bersama seseorang yang duduk di kursi roda tepat di sampingnya, Paman Baskoro. Kondisi kesehatan Baskoro tampak melemah akibat usia yang terus menggerus. Namun sepasang matanya masih memancarkan cahaya kebijaksanaan yang sama. Cahaya yang dulu menuntun Adrian di tengah kegelapan total. "Paman," Adrian langsung berlutut di atas aspal yang panas dan mencium tangan pria tua itu dengan penuh taksim. "Saya pulang, saya benar-benar sudah pulang." "Kamu tidak pernah pergi dari doa-doa kami, Adrian," bisik Baskoro lembut. Jemarinya yang gemetar mengelus rambut Adrian. "Kamu hanya sedang menempuh perjalanan terjauh yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Sebuah perjalanan spiritual yang sangat panjang, dari kepala menuju hati." Mereka berangkat menuju lokasi yang 1 tahun lalu masih bernama Kampung Harapan. Sepanjang perjalanan di dalam mobil tanpa AC yang dingin itu, Adrian menatap keluar jendela dengan penuh rasa ingin tahu, seolah ia baru pertama kali melihat dunia. Ia melewati mal-mal megah dan apartemen pencakar langit yang dulu ia banggakan sebagai mahakaryanya. Namun kini, ia menatap gedung-gedung itu dengan rasa syukur yang aneh. Syukur bahwa ia bukan lagi bagian dari kedinginan beton-beton yang tak punya nyawa tersebut. Saat mobil akhirnya berhenti di lokasi tujuan, Adrian tertegun hingga nafasnya tertahan. Di tempat yang dulu hanya berupa kolong jembatan kumuh, tumpukan sampah dan puing-puing keputusasaan, kini telah berdiri sebuah kompleks bangunan yang luar biasa indah. Keindahannya bukan berasal dari marmer impor atau lampu kristal, melainkan dari nyawa yang berdenyut di sana. Rumah cahaya telah berdiri tegak dan megah. Gedung itu adalah sebuah harmoni yang sempurna. Perpaduan antara pusat pelatihan keterampilan bagi anak muda, sekolah gratis yang inklusif, dan unit-unit hunian asri yang manusiawi bagi warga asli yang pernah ia gusur. Tidak ada pagar beton tinggi yang memisahkan mereka dari dunia luar. Semuanya terbuka, dikelilingi taman-taman komunal yang hijau dan sangat manusiawi. "Bapak Adrian, Bapak sudah pulang!" teriakan nyaring ke orang anak laki-laki memecah lamunannya. Baim berlari sekencang mungkin dari arah sekolah. Kini ia mengenakan seragam sekolah yang sangat bersih dan rapi. Ia melompat dan memeluk pinggang Adrian dengan sangat erat. "Bapak lihat ke atas." Gambar rumah dengan banyak jendela yang dulu aku buat di koran bekas. Sekarang sudah jadi nyata kan? Adrian menggendong Baim tinggi-tinggi. Air matanya jatuh tanpa sanggup ia tahan.
Ia melihat warga yang dulu menatapnya dengan kebencian dan ketakutan, kini mendekat dengan senyuman hangat dan pelukan persaudaraan. Mereka tidak melihatnya sebagai seorang miliarder asing yang memberikan sedekah dari kelebihan hartanya. Mereka melihatnya sebagai bagian dari keluarga besar yang telah berjuang bersama untuk bangkit dari reruntuhan. Sore harinya, di atap rumah cahaya yang dirancang menjadi taman terbuka yang asri, Adrian duduk berdampingan dengan Baskoro. Mereka menatap cakrawala Jakarta yang mulai menyala oleh ribuan titik lampu kota. Sebuah pemandangan yang dulu pernah membuat Adrian merasa seperti penguasa dunia. Paman, Handoko dan seluruh dewan direksi yang lama sudah kalah telak di meja pengadilan. Penjara adalah tempat mereka sekarang, lapor Adrian sambil menatap lurus ke depan. Dirgantara Group kini dijalankan oleh Dewan Profesional Independen yang sepenuhnya diawasi oleh Yayasan Perwakilan Warga. Saya secara resmi telah melepaskan gelar CEO dan menyerahkan sisa saham saya untuk kemaslahatan Rumah Cahaya. Saya lebih suka menjadi relawan dan pengajar di sini. Baskoro menyesap kopinya dari sebuah gelas plastik bekas yang masih ia simpan dengan rapi, benda keramat yang menjadi saksi bisu hari pertama Adrian merangkak memulung sampah. Dulu, dunia mengenalmu sebagai seorang miliarder yang bisa membeli setiap inci tanah di kota ini dengan uangmu. Sekarang, kamu adalah seorang pria yang mungkin tidak punya apa-apa lagi di rekening bank, tapi anehnya, kamu justru memiliki segalanya di dalam jiwamu. Saya baru benar-benar mengerti sekarang, Paman, kata Adrian pelan, suaranya mengandung kedamaian yang mendalam. Harta yang paling berharga dan abadi ternyata bukan yang tersimpan di dalam brankas besi, melainkan yang terukir indah di dalam ingatan orang lain tentang kebaikan yang pernah kita lakukan saat mereka sedang terjatuh. Baskoro mengangguk pelan, lalu jemarinya yang kurus menunjuk ke arah sebuah taman kecil di sudut panti asuhan tersebut. Di sana terdapat sebuah taman doa dengan makam simbolis untuk mengenang mendiang istri Baskoro dan ayah Adrian, Surya Dirgantara. Ayahmu sekarang pasti bisa tidur dengan sangat tenang di sana, Adrian. Kamu telah berhasil memutus rantai kebencian dan kutukan keserakahan yang ia mulai puluhan tahun lalu. Malam itu, setelah suasana Rumah Cahaya mulai tenang, Adrian berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong bangunan tersebut. Ia melihat melalui celah pintu anak-anak yang tidur dengan sangat nyenyak di ranjang yang layak dan hangat. Ia melihat para pemuda yang masih semangat belajar coding dan desain di laboratorium komputer. Ia melihat para ibu yang kini memiliki harapan baru melalui unit usaha mandiri di kios-kios yang ia sediakan. Adrian berhenti tepat di depan sebuah cermin besar di lobi utama. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Ia melihat seorang pria yang wajahnya tak lagi mulus, kulitnya sedikit terbakar matahari, tangannya yang kasar dan kapalan. Namun matanya benar-benar bercahaya. Ada api kemanusiaan yang berkobar di sana. Ia bukan lagi Adrian Dirgantara, sang miliarder yang ditakuti dan dikutuk karena keangkuhannya. Ia adalah Adrian, sang manusia biasa yang kini dicintai dan dihormati karena pengorbanannya. Ia meraih ponsel lamanya untuk terakhir kalinya dalam urusan profesional, mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Dito. Dito, besok pagi kita mulai riset untuk proyek melihat dunia di pesisir utara. Sampaikan pada mereka, kita tidak datang untuk memberi uang, kita datang untuk memberi harapan dan keadilan. Karena mata yang tertutup secara fisik bisa disembuhkan medis, tapi hati yang tertutup hanya bisa dibuka oleh cinta dan tindakan nyata. Adrian mematikan ponselnya, memutuskan hubungan dengan dunia angka yang dingin itu. Ia berjalan keluar menuju teras terbuka, menghirup dalam-dalam udara malam yang segar. Jakarta di kejauhan masih bising, masih dipenuhi jutaan orang yang berlomba mengejar harta fana. Namun bagi Adrian, kebisingan itu kini terdengar seperti melodi kehidupan yang harmonis, yang bisa ia nikmati tanpa sedikit pun rasa takut atau penyesalan. Sang miliarder yang pernah dikutuk dengan kebutaan itu kini telah benar-benar melihat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu persis kemana arah setiap langkah kakinya akan menuju, bukan lagi menuju puncak gedung tertinggi yang sunyi, melainkan menuju kedalaman hati manusia yang paling membutuhkan bantuan dan cahaya.